Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, tiada henti-hentinya kita sedang heboh sedang diskusi tentang vasektomi karena adanya kebijakan dari Kang Deddy Mulyani yang akan dikaitkan dengan bantuan pemerintah. Ini kan program pemerintah, ini bantuan pemerintah. Kalau dikolaborasikan menurut Aki tidak apa-apa kan, hanya tentu saja adalah memperhatikan syar'i begitu. Nah, jadi ceritanya di tahun 80-90 terus berjalan vasektomi itu ya, dengan terus memperhatikan saran-saran dari semua pihak. Bukan saja hanya dari ulama, tapi juga dari kedokteran dan lain sebagainya. Misalnya begini, ketika vasektomi dipermasalahkan karena merusak jasad atau merusak jasmani, para dokter kan langsung mengcounter itu. Karena vasektomi itu tujuannya untuk kesehatan, untuk menjaga keturunan, untuk kelangsungan hidup yang bahagia dan sejahtera. Apa bedanya dengan orang yang dioperasi, ususnya dihilangkan, jantungnya pakai ring, kalau ada misalnya operasi diambil dari bawah dan lain sebagainya, kan itu lebih rusak. Karena dianggap bahwa vasektomi itu manfaatnya hanya sekedar untuk itu. Padahal itu adalah untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk keturunan dan sebagainya. Itulah makanya Pak Totoh Abdul Patah ya, yang malang melintang menjadi ketua MUI Jawa Barat era tahun 80-90-an, yaitu yang mempunyai pesantren Al-Jawami Cileunyi, mengatakan bahwa tidak ada elat, tidak ada hukum. Ada hukum, ada elat. Jadi ada penyebab. Beda kan? Penyebab misalnya penyebab tentang hukum nikah. Hukum nikah kan beda-beda. Ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib, tergantung pada alasannya. Nah, itulah yang Pak Toto sebutkan. Mungkin ini juga sama vasektomi juga. Tentang KB-nya sudah tidak masalah lah. Bahkan Kiai Haji Ali Imron yang dari Lemur Awi itu Ciparai mengatakan, jangankan untuk keturunan, jangankan untuk kesehatan, untuk kecantikan pun boleh. Itu Muhammad Haji Ali Imron terus di mana-mana berbicara soal itu dengan Aki sebagai pendampingnya. Sekaligus Aki santrinya ya, begitu. Nah, ini soal vasektomi, syar'inya tetap ya, ketentuannya tetap. Yang sangat paling mendasar adalah soal pemandulan. Nah, kalau bahasa Arabnya, mohon maaf kalau salah nyebutnya, tanzimun nasl, suka begitu para ulama. Sedangkan untuk itu untuk spacing ya, untuk spacing. Sedangkan untuk stopping, istilah KB-nya stopping itu takzimun nasl, begitu. Nanti Aki tulis di tulisan Aki ya, itu. Jadi tanzimun nasl dan takzimun nasl. Jadi ada spacing dan ada stopping. Itu saja yang diperkatakan. Sekira kata ulama ini kepada ke Aki, sekira itu bisa kembali rekanalisasi, bisa kembali punya anak, tidak masalah. Ya tentu saja ada syarat-syarat lain ya, yang nanti itu. Aki sangat agak sedikit kecewa kemarin nonton di TV ya. Itu ketua MUI bidang fatwa, itu orang Depok kan. Bukan soal orang Depoknya Aki. Dia menjelaskan bahwa haram itu titik, tidak ada apa-apanya. Termasuk juga yang ketua MUI Jabar ya. Itu dari MUI juga mengatakan itu haram. Loh kok kemunduran ini
kemana Pak Khalil Nafis? Ulama kita ya yang di BKKBN. Padahal aki itu sudah sampai, ya nanti makanya aki ini begini. Kenapa aki belum sampai kepada titiknya? Terus saja muter-muter dulu. Aki makan dongeng, memberikan wawasan supaya lebih luas kawan-kawan kita di lapangan. Karena aki itu bukan sampai ke situ, ini mungkin masih 5-6 dongeng lagi atau 7 dongeng lagi sampai akhirnya dimasyarakatkannya hasil fatwa ulama Cipasung itu 2012. Aki masih diajak-ajak padahal udah pensiun. Malah kan di Surabaya itu Aki moderatornya pertemuan ulama se-Indonesia itu. Tapi nanti itu kan. Nah, ini kembali lagi bahwa vasektomi itu ada syaratnya, yang paling utama itu adalah soal pemandulan atau penjarangan. Nah, kita berusaha sehingga kita terus mengadakan rumah sakit atau klinik rekanalisasi. Yang pertama diadakan di Jawa Timur kan, di Surabaya, itu yang telah berhasil dan nanti akan Aki ceritakan. Kemudian juga yang di Jawa Barat, dan katanya ada lagi di luar Jawa, di Makassar apa di Medan, Aki kurang begitu paham. Tapi itu adalah usaha-usaha kita untuk mendekatkan aplikasi kepada syar'i. Aki berguru kepada ulama. Jadi ada perkembangan teknologi yang mendekati syar'i. Jadi tidak semua bid'ah begitulah. Itu mungkin aliran Aki ya. Misalnya mungkin dengan apakah adzan memakai memakai speaker itu teknologi atau bukan? Ya, karena dulu zaman Rasul tidak ada. Nah, begitu. Sedangkan KB zaman Rasul sudah ada, yaitu dengan azal itu ya. Aki sudah beberapa kali. Nah, kita terus berusaha, tapi kita menyesuaikan dengan persyaratan. Apalagi kalau persyaratan-persyaratan yang ditulis aturan-aturan oleh pemerintah. Misalnya anaknya 2, asalnya kan 3 dulu tahun 70-an. Sekarang kesininya anaknya boleh, tapi sudah 2. Sesudah 2 itu kan tetap itu persetujuan suami istri itu informed consent. Maaf ya, kemarin ada yang kritik ke Aki, bukan informed consent katanya Ki. Kalau untuk vasektomi mah untuk tidak punya anak, informed consent mah kepada kontrasepsi yang lain. Oke, terima kasih ya. Mungkin Aki ada sedikit lupa-lupa. Nah, inilah yang harus terus kita berikan. Selama kita bisa menyesuaikan, jadi jangan merubah hukumnya tentu harus syar'i, harus setuju. Yang Aki herankan itu yang fatwa ulama langsung ke haram. Yang menjelaskan di TV, yang ketua fatwa juga begitu. Padahal Kang Deddy Mulyadi sendiri sudah baca. Itu haram tapi ada syaratnya. Jadi nanti ada yang istilah haram kecuali ya. Aki ulang-ulang nih. Malah Aki di Surabaya itu minta, bagaimana Kiai, kami itu kan orang KIE. Di dalam KIE itu boleh haram kecuali atau halal dengan syarat. Oh, Kiai itu malah yang nentang ke Aki itu teman Aki juga. Oh, Pak Rukman, jangan merubah-rubah itulah. Yang penting mah silahkan, itu mah teknik. Tapi yang penting dari kami mah haram kecuali. Itu beda itu ya. Jadi sekali lagi kami mohon kita terus berjuang supaya Anda lebih paham. Kenapa? Aki kemarin mendongeng soal salah satu yang rekanalisasi alami di Sanghyang Sri itu untuk wawasan kita. Dan yang gagal tentang vasektomi itu karena Allah itu banyak gitu ya. Mungkin karena 3 kan kemarin Aki berbicara, Aki ulangi, mungkin karena kesalahan daripada pengerjaan ya dari para dokter kita atau para orang-orang yang melakukan vasektomi, mungkin itu 1, 2. Kedua juga mungkin tidak ikut aturan. Tidak ikut aturan, kan ada aturan. Setelah dioperasi itu tidak boleh kena air selama 3 hari. Jadi kalau mau mandi, mandilah. Tapi yang itunya lah, bagian yang di operasi kecilnya itu atau yang di MOP-nya itu jangan kena air. Terus jangan dulu melaksanakan hubungan suami istri seminggu, puasa kan disuruh. Masa seminggu aja untuk berjuang gak kuat. Yang ketiga, kalaupun pertama kali
melaksanakan hubungan suami istri, maka 20 kali tembakan. Nah, 20 kali tembakan itu tidak harus pakai kondom. Itu karena apa? Karena sisa-sisa sperma yang ada di katakanlah di gudang seperti itu ya, karena dari pabriknya udah diputus, tapi di gudang masih ada saldo, masih ada sisa-sisa ya masih ada stok begitu. Itu diperkirakan 20 kali. Nah, kenapa ukurannya 20 kali? Kan berbeda-beda orang. Ada yang 20 kali itu seminggu, ada yang 20 kali itu 3 bulan. Bagaimana kalau hubungan suami istri yang 70 ke atas, Aki? Yang 70 ke atas kan Aki bilang ada rumusnya 2, 3, 4. 2 jam pemanasan, 3 menit main, 4 hari sakit pinggang. Itulah cara Aki ber-KIE ya. Jadi itu Aki minta dulu bahwa di malam ini disebutkan bahwa kita berjalan terus, tapi terus berusaha untuk kita bisa memenuhi syar'i atau ketentuan-ketentuan, yaitu ada yang disebut tanzimun nasal atau tanzimun asal, nulisnya begitu, ada ta'zimun nasal. Itu nanti Aki akan tulis dan kita akan jelaskan terus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.